seumur hidupku memujimu, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Damai Tuhan Yesus serta setiap kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Segala kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kau selalu sertaku. Oh Yesus, akan tinggalkanmu. Janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerahmu. Oh, Dia adalah kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerahmu. Yes, amen. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu di sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oh Yesus, Kau kenanganku. Oh Yesus, ada di pihakmu. Janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerahmu. Yes, amen. Menyembah Tuhan seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembahmu, amin, seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Puji Tuhan. Inilah doa dan komitmen serta kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus seumur hidup kami, hidup dalam anugerah-Mu. Kami rindu Bapa menyaksikan kemurahan-Mu bagi semua orang di sisa usia yang Tuhan berkati ini. Terima kasih buat pelayanan ini. Begitu banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, memohon kepada-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini kami yang rindu, yang mau berkata, Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu selama-lamanya, seumur hidup kami menyembah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia,
Kau yang layak untuk disembah, amin. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Dia mulia, Dia yang layak untuk disembah. Cayo, puji Tuhan, menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan Yesus yang tekun, bahkan seumur hidup, sisa usia kita menyembah Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa, hal yang keren banget, hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Iya, happy Sunday, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, di Geraha YHS hari ini belum buka. Ya, kami masih menunggu rekomnya untuk diberikan. Ya, sampai hari ini kami menunggu, belum diberikan dari pihak Wali Kota Balikpapan. Ya, sambil berdoa, nanti juga waktunya tiba. Kalau belum dapat dengan waktu yang ditentukan, nanti pastor akan membuat live mempertanyakan kinerja Wali Kota Balikpapan perihal perizinan peribadatan Pastor Andy atau Geraha YHS. Iya, sementara Bapak Ibu sekalian tetap tekun beribadah di gereja di mana engkau tinggal, engkau berjemaat atau terdekat dari di mana Bapak Ibu stay. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin pastor berkesempatan untuk sebetulnya memberikan sebuah belajar menjadi teladan. Belajar dari Tuhan Yesus ke teladan Tuhan Yesus. Dan apa yang pastor contohkan ini sudah diupload di channel YouTube Rimland Channel. Di sana kami mengunjungi dan memberi bantuan kepada orang sakit. Dasar pelayanan kami adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tempat kami belajar, membaca, dan untuk mempraktekkan. Firman Tuhan bagi kami bukan hanya sekedar kita pintar mengetahui, bahkan menghafalnya, fasih menjelaskannya, tapi di dalamnya kita belajar memberi ketaatan dan rindu senantiasa haus dan lapar melakukannya. Waktu kita bisa ada di bagian ini Bapak Ibu sekalian, baik hamba Tuhan, karena sharing ini pastor juga lebih banyak mendorong hamba-hamba Tuhan, mari memberkati orang sakit. Dan juga bagi semua jemaat, semua Bapak Ibu terkasih yang berkesempatan menyaksikan kabar ini, mendengarkan berita ini, bahwa kita dipanggil ini menjadi berkat. Kan kadang-kadang ada yang tidak pede. Saya kan tidak punya karunia mendoakan orang. Tapi Bapak Ibu barangkali ada beras, ada berkat. Ya, meskipun bukan masalah besar atau kecil, tapi namanya kita datang mengunjungi, kita juga kalau bisa dapat bawa doa puji Tuhan, memberkati, ada rezeki berkah, juga memberati. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Karena hati Tuhan Yesus juga berbelas kasihan kepada orang sakit, banyak dicatat seperti di dalam Injil Matius pasal 9, 35, 36. Tergerak hati Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang sakit, Tuhan membantu. Tuhan datang mencari orang sakit karena Tuhan tahu orang sakit membutuhkan kesembuhan. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Jadi saudara-saudara, sebentar Pastor mau share indahnya firman Tuhan ketika kita bisa, khususnya hamba Tuhan, membawa berkat bagi orang sakit. Puji Tuhan, luar biasa banget. Ya, bukan cuma hamba Tuhan. Artinya kalau hamba Tuhan Pastor sorotin, karena hamba Tuhan kan sering berkhotbah. Maksudnya biar khotbah itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang hidup ketika kita menjalankannya. Kan juga Tuhan sudah pernah bilang bahwa waktu aku orang asing, kamu kunjungi aku, kamu besuk aku, ya kamu memberkati aku, pakai makanan minuman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi hari ini kita bisa melihat banyak gereja yang diberkati. Artinya banyak hamba Tuhan yang diberkati. Kalau semuanya punya hati mengunjungi, membesuk dan memberkati orang sakit, keren banget. Kalau saudara belum bisa, orang luar, paling tidak saudara-saudara jadi berkat di tetangga terdekat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau membaca Bible yuk. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan tentang pelayanan kasih. Firman yang sangat manis bagi jiwa kita yang merindukan, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu terkasih 15 ayat dari 2 Korintus pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di sini perikopnya Bapak Ibu sekalian, pelayanan kasih. Wah, dari perikopnya saja kita sudah bisa dapat berkat nih. Pelayanan kita itu atas dasar kasih, bukan atas dasar cibiran, nyinyiran, ataupun menjelek-jelekkan. Hari-hari ini kalau kita tidak berhenti namanya membawa agama dengan cara menjelek-jelekkan, itu sangat berisiko. Karena undang-undang IT hari ini sangat gencar-gencarnya, ya. Mari di sini firman Tuhan mengingatkan kita, sesama hamba Tuhan, mari kita membawa pelayanan kasih. Kalau saya katakan bahwa kasih itu pasti akan menemukan jalannya. Semua orang tidak akan menolak kasih. Kalau sudah menerima kasih, tidak mustahil dong karunia menyusul. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih karunia. Yuk kita baca, yuk kita dengar 15 ayat dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam memberi. Wow. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Orang yang bermurah hati suka memberi. Orang yang bermurah hati disertai kebajikan. Amin. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi jemaat yang tidak kaya ini bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Ada 2 kali kata kemampuan diulang. Memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ada dilibatkan adikodrati. Memberi itu bagus,
Tapi di sini kita bisa melihat memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Ada sacrifice, ada pengorbanan. Hari-hari ini sudah jarang kita diingatkan tentang pengorbanan. Pengorbanan yang termulia adalah Kristus mati di kayu salib. Kekristenan jangan lupa tentang pengorbanan. Kekristenan bukan bicara soal hidup nyaman, hidup pasti diberkati, hidup pasti terima kesembuhan, hidup pasti baik-baik saja. Dalam kesempatan saya ingatkan bahwa kekristenan itu juga identik dengan pengorbanan. Pengorbanan itu bagian juga adalah bisa menahan diri, tidak egois, mau berbagi. Saya punya rumusan untuk berbagi, sehingga hari ini meskipun saya pengusaha, saya bukan orang-orang kaya yang seperti banyak orang yang kaya raya. Tetapi prinsip ini saya hidupin dan ini memampukan menolong. Semisal saya punya berkat 100, maka kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita, kita mau menjadi 1000. Tetapi kalau kita mengerti prinsip bahwa kekristenan itu adalah memberi, bahkan berkorban, bahkan dimampukan melampaui kemampuan. Wah, ini luar biasa banget. Tuhan Yesus juga pernah berkata, kalau kamu kumpulkan hartamu di dunia, pencuri, karat, ngengat akan memakannya, pencuri akan mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, prinsip ini pastor hidupin. Semisal saya punya 100, maka ketika saya membagi 10, itu berarti yang kita tahu sisa 90. Nah, kalau kita tidak menjaga hati dari keserakahan, jangankan menjadi 90, kita mau menjadi 1000. Tetapi ini prinsip yang pastor hidupin dan saya sudah share ke teman-teman, baik dia non-Kristen, dia Pak Haji Kah. Saya suka share, saya suka berbagi kepada orang Kristen, di mana saya suka berbagi prinsip-prinsip ini, khususnya kepada orang-orang yang dilatih, orang-orang kaya, supaya mereka juga bisa menjadi berkat hidup mereka, tidak hanya dikuasai, hatinya itu hanya dikuasai oleh mamon, harta, dan juga jabatan. Ketika dari 100 kita mengambil 10, sisa 90. Prinsip saya ini adalah yang 10 ketika kita bagikan lewat pelayanan kasih, berbagi sembako, berbagi beras, mengunjungi orang di penjara, kita bagi berkat buat mereka, menguatkan, mendoakan. Saya tahu yang 10 itu tidak habis. Loh, kok bisa pastor nggak habis? Iya, yang 10 itu hanya berpindah. Kalau misalnya yang 100 tadi itu uangnya simpan di bank, katakanlah bank A, yang 10 itu Bapak Ibu, ini prinsip, yang 10 itu tidak habis, hanya pindah bank surgawi. Jadi nilainya kalau saudara-saudara mampu menolong untuk kita memanage hati kita yang serakah ini, jumlahnya tetap 100, tapi di rekening bank dunia 90, tapi di rekening bank surgawi ada 10. Bapak Ibu sekalian, jangan kita menahan
untuk memberkati orang sakit, orang miskin. Luar biasa loh. Dari ayat 3 ini saya berdoa buat diriku sendiri dan berdoa buat semua pemirsa sekalian, kita dimampukan memberikan menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Wah. Perhatikan orang-orang sakit di sekitar Bapak Ibu tinggal. Perhatikan orang-orang miskin di mana Bapak Ibu tinggal. Ini sebuah kesaksian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saya berdoa bukan hanya jemaat Makedonia, tapi semua jemaat Kristen, semua jemaat Katolik, semua jemaat orang percaya, semua jemaat gereja Tuhan dimanapun berada, punya hati yang sama. Itu pelayanan kasih. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Perhatikan juga hamba-hamba Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Elohim, kemudian oleh karena kehendak Elohim juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Luar biasa ya firman Tuhan. Ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebuah pengorbanan yang sempurna telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Inilah pendapatku tentang hal itu. Ya mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu yang ada padamu. Ayat 12 ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Perhatikan di sini. Tuhan tidak meminta, Tuhan tidak firman-Nya untuk engkau memberi dari apa yang tidak kau punya. Tapi Dia mengajar kita dan Dia tahu bahwa seseorang bisa dimampukan memberi dari apa yang ada padanya. Apalagi hidup kita berkat yang Tuhan titipkan ini, pemberian Tuhan. Ayat 13 ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Saat kita berbagi kasih, engkau tidak kekurangan. Yang menerima juga tidak jadi kaya. Jadi memberi itu bukan beban. Memberi bagi kita orang percaya yang mengerti tentang pelayanan kasih,
Itu adalah sebuah kesempatan dan kehormatan. Pastor bicara ini, jangan atau bukan berarti Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia rame-rame datang meminta kepada Pastor Andy, tidak. Saya udah batasi. Kalau Bapak Ibu ada yang lapar dan tinggal di kota Balikpapan, kami ada beras. Silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu di luar Balikpapan, datangi hamba Tuhan. Di sana banyak gereja, banyak yayasan Kristen, banyak orang-orang percaya yang punya hati jauh lebih luar biasa daripada seorang Andi Simon. Saya menyampaikan firman ini bukan berarti Bapak Ibu datang rame-rame cari saya, tidak. Tapi kiranya menjadi sebuah motivasi, kebenaran kita terima hari ini. Bahwa saya dipanggil supaya ada keseimbangan. Ketika saya menolong orang, arti saya hebat dan lantas supaya dia itu menjadi beban buat saya, tidak. Menolong orang, mengunjungi orang sakit, membawa bantuan bagi mereka membutuhkan, bagi orang miskin, itu supaya ada keseimbangan. Bukan, ingat, memberi, memberkati, membantu sesama, itu bukan beban, tetapi sebuah kesempatan dan kehormatan. In Jesus' name. Sehingga kerinduan Pastor Andy, orang Kristen bukan dikenal sebagai orang yang suka meminta, tapi orang Kristen dikenal sebagai orang yang suka memberkati, suka memberi, suka membantu. In Jesus' name. Ayat 13 Pastor ulang ya. Sebab kamu dibebani, firman diberitakan, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Wow. Kalau pastor tanya, angkat tangan ya, tangannya. Siapa di sini yang punya banyak berkat Tuhan? Amin. Siapa di sini yang punya banyak kelebihan-kelebihan dari Tuhan? Amin. Mana tangan-tangannya? Saya. Wah, ramai angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara punya kelebihan, punya berkat. Di sini ayatnya Bapak Ibu luar biasa, ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kita gunakan untuk memberkati kekurangan mereka. Kadang-kadang ada orang yang sudah lebih sebetulnya, tetapi tidak merasa cukup. Selalu merasa kurang. Ketahuilah bahwa apa yang lebih daripadamu, tapi kau lupa mengucap syukur, sehingga merasa kurang, masih kurang. Sehingga kadang ada orang yang akhirnya terjerat korupsi, tertangkap KPK, padahal hartanya sudah banyak. Harta yang dia punya juga sampai keluarganya tua tidak habis kalau hanya untuk hidup normal, makan, berteduh, rumah, dan sebagainya. Tapi karena serakah, terus mengumpulkan harta di dunia, dia merasa kurang melulu. Mungkin kabar ini akan membuat engkau lega. Apa itu? Apa yang engkau rasa belum cukup di hidupmu, itu akan berguna bagi orang lain, bahkan orang banyak yang membutuhkan. Luar biasa firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Ayat 15 ya. Seperti yang tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bukankah hidup ini adalah butuh keseimbangan? Mungkin hal ini Pastor sampaikan engkau jarang merenungkan. Bumi yang kita belajar selama ini kan itu bulat. Kita kalau melihat bagaimana bumi bulat berputar. Ada di langit, wah itu urusan cakrawala, antariksa, wah ada 9 planet, salah satu adalah bumi, ada Mars, ada Pluto, wah puji Tuhan. Dan itu adalah keajaiban ciptaan Tuhan. Dan semua ini butuh keseimbangan. Pernah nggak kita bayangkan sekarang bagaimana orang yang usaha pengeboran minyak, bagaimana usaha orang yang pengerukan tambang batu bara, gitu ya. Seandainya dia bor, sampai ke ujungnya, apa yang terjadi kalau sekian dalam ternyata sudah di ujung, lubangnya tidak berakhir. Tapi itu ajaibnya ciptaan Tuhan. Bapak Ibu lihat ada gedung-gedung raksasa dibangun sampai belasan lantai. Bayangkan sebentar mana pondasinya, cakar ayamnya seberapa besar, seberapa kuat kokohnya yang dibangun itu, ikatan-ikatan penopang di dasarnya sehingga bisa menaikkan segitu tinggi bangunan berlantai-lantai. Pernah kebayang nggak kalau misalnya yang di bawah itu yang dikuatkan ternyata dia anjlok ke bawah? Karena kalau kita tahu sejak kita kecil kita diingatkan bumi itu bulat. Jadi bulatnya gini. Tapi kan itu tidak terjadi karena masih ada keseimbangan. Pelayanan gereja, pelayanan kasih, pelayanan hamba Tuhan, pelayanan orang percaya, supaya ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu kita juga diminta untuk ada pengorbanan. Sorry to say, bagaimana bisa kita berkorban dari apa yang ada pada kita kepada sesama. Bagaimana kita mampu membawa pelayanan kasih. Kalau kita lihat orang lain saja dengan mata penuh kebencian. Bagaimana kita bisa merangkul mereka dengan kasih Tuhan Yesus, membuat jembatan anugerah. Kalau orang beda iman saja sebagai musuh. Tidak begitu yang Pastor belajar dari firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus datang untuk membawa kasih dan menyelamatkan manusia. Perihal orang nanti mau terima, dia yang mendapat upahnya. Ketika mereka tidak mau menerima pelayanan kasih kita, nanti mereka juga akan berurusan dengan Sang Pencipta. Karena siapa sih Andi Simon? Andi Simon hanya seorang manusia yang belajar untuk menyenangkan hati Sang Raja, Tuhan Yesus. Saya mengajak semua gereja, semua hamba Tuhan, mari perhatikan, dan kalau engkau peka, mulai berikan perhatian lebih untuk pelayanan ini. Pelayanan kasih, pelayanan mengunjungi orang sakit dan memberkati. Jadi bukan hanya datang mengunjungi orang sakit. Kadang-kadang orang sakit sudah habis-habisan, kasihan. Apa yang ada, kan kita punya budaya ini Indonesia kan namanya mengunjungi, membesuk, biasa membawa buah tangan. Ya kan? Kita saja dulu belum menjadi anak Tuhan Yesus, kita tahu adat-adat ini waktu membesuk orang yang sedang sakit, ya bawa kok, beli kok
Ini mamaku ajar. Ada sedikit uangmu? Iya, belikan saya tahu buah-buah segar, bawakan ki orang sakit itu, biar kita pulang makan ki buahnya. Ayo, ini kan tradisi sudah diajarkan dari kita keluarga. Yang namanya mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit, biasanya bawa buah kan. Nah artinya pelayanan kasih ini kalau kita datang membesuk, hamba Tuhan membesuk orang, jangan mengharapkan, apalagi mengharap persembahan kasih atau amplop, jangan. Dia sedang sakit dan dia butuh didoakan, dia butuh dikunjungi, butuh dibesuk. Sedapatnya kalau kau bisa membawa berkat luar biasa. Ini mungkin pelayanan yang pastor bicara ini model baru, karena biasanya kalau waktu pastor masih aktif penggembalaan, ya, pastoral, itu ditugasin jemaat A, si hamba Tuhan ini yang besuk, jemaat B, si ini yang full timer ini yang kunjungi, yang di rumah sakit ini tim doa. Lalu mereka merasa puji Tuhan, kita sudah datang mendoakan, sudah senang. Nah, pastor sedang mengajak kita melakukan sesuatu, membawa melebihi dari yang biasa. Puji Tuhan. Kalau saudara punya tim doa, saudara keluarga melayani, atau saudara sendiri melayani orang sakit, engkau mau berkorban dari apa yang ada padamu? Sisipkan apa yang ada di dompetmu. Berkati orang, kalau saudara kasih orang, kasih berkat, puji Tuhan. Kalau saudara belikan buah, kasih buah, puji Tuhan. Aduh, kalau pastor bicara ini panjang deh. Tapi intinya Bapak Ibu mesti tangkap, ya. Tuhan memuji jemaat Makedonia pelayanan kasih mereka. Mereka yang miskin tidak kekurangan, yang kaya tidak merasa lebih, tetapi mereka hidup dalam keseimbangan. Bumi ini sampai hari ini masih ada karena dijaga Tuhan keseimbangan. Biarlah hidup kita hari ini juga menjadi berkat Tuhan, bisa membawa sebuah pelayanan. Dan pastor rasa pelayanan kasih inilah sebetulnya yang dibutuhkan dunia di zaman ini. Itu saja yang pastor bisa share. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Mohon maaf hari ini share di hari Minggu biasanya lebih pendek, karena pastor hanya suplemen saja, tapi makanan pokoknya dari Bapak Ibu Pendeta Gembala di mana engkau digembalakan. Kiranya saudara-saudara semuanya sehat-sehat dalam berkat anugerah kebajikan, kemurahan dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin setiap hidup kita. Sehingga tubuh kita semuanya bersuka cita. Di dalam roh yang menyala-nyala ada jiwa yang bersemangat. Dalam hati yang bergembira ada tubuh yang sehat, sejahtera, kuat. Yes, amin. Siapa yang terima berkat Tuhan, berkat rohani saya. Diberkati semuanya, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya, diberkati buah tangannya, diberkati masa depan, lumbung-lumbung, dan apa yang Bapak Ibu doakan biarlah dalam berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sola fide, Immanuel, bless you all. Shalom. Dadah semuanya.